Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan kembali saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, saat ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini berfirmanlah ya Tuhan, kami siapkan hati kami buka hati dan pikiran kami siap ditaburi oleh firman Tuhan, kami siap diteguhkan, dikuatkan, diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi hati kami semua, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami kasih karunia Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Saudara, kita membutuhkan kasih karunia Tuhan dalam situasi dan kondisi kehidupan kita masing-masing. Di tengah-tengah dunia yang semakin jahat hari-hari ini, kita butuh kasih karunia Tuhan untuk kita tetap melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan, dan supaya kita tidak tersesat bersama dengan dunia yang semakin jahat. Kita butuh kasih karunia Tuhan dalam persoalan tantangan yang kita alami. Kita butuh kasih karunia Tuhan di tengah-tengah situasi keluarga kita. Kita juga butuh kasih karunia Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita. Artinya saudara, bahwa dalam segala aspek kehidupan kita, kita butuh kasih karunia Tuhan. Saudara, jika kasih karunia Allah bekerja dalam hidup kita, maka segala perkara bisa diubah oleh Tuhan. Segala perkara bisa jadi, bahkan hal yang tidak mungkin pun Allah bisa kerjakan. Kita yang tidak layak pun bisa diubahkan oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, yang mulia di matanya. Kita bisa diagungkan dan diangkat oleh Tuhan menjadi pribadi yang berhasil, dan segala perkara Tuhan bisa kerjakan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, biarlah di malam hari ini kita merindukan kasih karunia Tuhan nyata dalam hidup kita. Itu yang saya rindu saudara terjadi dalam hidup kita melalui renungan malam hari ini. Kita merindukan kasih karunia Tuhan, dan kemudian kasih karunia Tuhan dikerjakan dan digenapi di dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga saudara, saya akan mendengar kesaksian saudara bahwa Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita belajar di malam hari ini. Bahkan mungkin saudara, dalam perjalanan hidup saudara selama ini, saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita belajar untuk mengalami kasih karunia Tuhan, dan kemudian saudara mengalami kelimpahan kasih karunia-Nya dalam hidup saudara. Silakan saudara tuliskan di kolom komentar video ini kesaksian saudara untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara. Adapun ayat firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita malam hari ini adalah dari Kejadian pasal yang ke-6, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22.
Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif, dan kemudian saya akan menjelaskan secara sistematis kepada setiap saudara sehingga saudara gampang untuk memahaminya. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu haruslah kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintu pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas, sebab sesungguhnya Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu,
engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina haruslah kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu haruslah datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana pada zaman itu, pada waktu itu, dunia bumi penuh dengan kejahatan, sehingga Allah menyesal telah menciptakan manusia karena mereka hidup dalam kejahatan yang menyakitkan dan mendukakan hati Tuhan. Sehingga pada waktu itu, saudara, Allah berencana untuk membinasakan manusia, untuk menghukum manusia dengan air bah oleh karena kejahatan mereka. Tetapi dari segala sesuatu yang Tuhan hendak binasakan, manusia yang hendak Tuhan binasakan, firman Allah mencatat di ayat yang ke-8 bahwa tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara, ada begitu banyak manusia yang hidup sudah pada zaman itu, yang mereka hidup dalam kejahatan, hidup menyakiti hati Tuhan. Dan saat Tuhan hendak menjatuhkan hukuman bagi semua manusia, ada satu pribadi yang mendapatkan kasih karunia bersama dengan keluarganya, yaitu Nuh. Saudara, sesuatu yang sungguh luar biasa, karunia yang sungguh luar biasa yang dialami oleh Nuh, di mana semua hendak dibinasakan oleh Tuhan, tapi dia dikecualikan. Dia bersama keluarganya dibedakan oleh Tuhan, dikecualikan oleh Tuhan, oleh karena Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saat ini, saudara, saya mau menegaskan kepada setiap kita bahwa saya dan saudara membutuhkan kasih karunia Tuhan di tengah-tengah dunia yang jahat hari ini. Kita perlu kasih karunia Tuhan. Firman Allah berkata memang bahwa Dia tidak akan menghukum dunia lagi dengan air bah. Tetapi di akhir zaman ini, firman Allah juga sudah menegaskan bahwa Tuhan akan sekali lagi membinasakan segala sesuatu yang ada, melenyapkan segala sesuatu yang ada. Dan saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita mendapatkan kasih karunia dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan kasih karunia Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, saudara. Untuk keselamatan kita di kekekalan, kita butuh kasih karunia. Karena hanya oleh kasih karunia-Nya lah kita mendapatkan keselamatan kekal di sorga. Dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Karena segala yang ada oleh karena kasih karunia-Nya, kita butuh kasih karunia Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang melupakan Tuhan, di tengah-tengah dunia yang membanggakan perkara dunia, mengutamakan perkara dunia, dan mengabaikan Tuhan, di sana kita butuh kasih karunia Tuhan, sehingga Tuhan akan mengerjakan perbedaan dalam hidup kita. Jika saudara mendapatkan kasih karunia, maka saudara akan dibedakan oleh Tuhan. Apakah hari ini saudara merindukan kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara, di tengah keluarga saudara, dalam bisnis saudara, bahkan untuk kehidupan kekal? Apakah saudara membutuhkan kasih karunia? Saat ini saya menegaskan bahwa saudara membutuhkan kasih karunia Tuhan. Kita butuh kasih karunia Tuhan.
Itu sebabnya saat ini saya rindu kita belajar dari kehidupan Nuh. Dari sekian banyak, dari begitu banyak orang yang hidup pada zamannya. Apa yang beda dengan Nuh? Sehingga ketika Tuhan hendak membinasakan manusia, Nuh dibedakan. Nuh mendapatkan kasih karunia. Kehidupan seperti apa yang dimiliki oleh Nuh sehingga dia dibedakan oleh Tuhan. Dia mengalami kasih karunia Tuhan. Ada 3 hal yang saya rindu kita belajar, saudara, yang menjadi alasan sehingga Nuh diperlakukan Tuhan berbeda. Dengan kerinduan, saudara, melalui ketiga prinsip ini, ketika kita belajar dan kemudian kita terapkan dalam hidup kita, kita juga menjadi pribadi-pribadi yang mendapatkan kasih karunia Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Di ayat yang ke-8 tadi ditegaskan, saudara, bahwa tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Nuh dibedakan. Lalu kemudian di ayat 9, inilah riwayat Nuh. Jadi setelah ditegaskan bahwa Nuh mendapat kasih karunia, kemudian dijelaskan bagaimana sebenarnya perjalanan hidup yang dijalani oleh Nuh sehingga dia mendapatkan kasih karunia. Bagaimana sebenarnya riwayat Nuh dalam kehidupannya sehingga dia mendapat kasih karunia. Sekali lagi ayat 9 dikatakan inilah riwayat Nuh. Yang pertama, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Bagaimana sehingga Nuh mendapatkan kasih karunia? Karena pada waktu itu, sekalipun dunia kecenderungan hatinya adalah kejahatan, sekalipun dunia sudah begitu bobrok dan sudah begitu rusak, tetapi firman Allah menegaskan Nuh punya riwayat hidup yang berbeda, saudara, sehingga dia mengalami kasih karunia Tuhan. Dia juga dibedakan ketika Tuhan menghukum dunia. Di mana riwayat hidup Nuh yang pertama adalah Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sejamannya, di antara orang-orang yang rusak, di antara orang-orang yang hancur, moralnya bobrok, orang-orang tidak takut Tuhan. Nuh berbeda dari mereka. Bahkan dia punya cara hidup yang benar dan tidak bercela di tengah-tengah manusia yang hancur dan rusak itu, saudara. Artinya Nuh ini memilih cara hidup yang berbeda. Dia pilih cara hidup yang benar, dia pilih cara hidup tidak bercela, sekalipun sekelilingnya semuanya rusak dan hancur. Saat ini, saudara, saya tidak tahu saudara hidup dalam lingkungan apa, di tengah keluarga seperti apa. Tetapi saat ini kalau saudara sedang mendengarkan renungan ini, maka saya mau menegaskan kepada saudara bahwa saudara orang yang akan mengalami kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan rindu saudara mengalami kasih karunia-Nya hari ini dan di sepanjang kehidupan saudara. Dan yang pertama, bagaimana supaya kita mengalami kasih karunia Tuhan? Alamilah, milikilah cara hidup yang berbeda di dalam kehidupan kita, di dalam lingkungan hidup kita, di tengah-tengah dunia yang rusak ini. Milikilah cara hidup yang berbeda, yaitu cara hidup yang benar dan cara hidup yang tidak bercela. Saudara, mungkin saat ini saudara hidup di tengah-tengah dunia yang sangat rusak. Bahkan mungkin saudara berkata, sangat sulit aku hidup benar, sangat sulit aku hidup saleh di tengah-tengah lingkungan dan kondisi yang sudah sangat rusak ini. Saudara, mana lebih rusak lingkungan saudara daripada lingkungan Nuh pada waktu itu? Kalau Tuhan saja sudah menyatakan bahwa betapa rusaknya dunia pada waktu itu, dan Nuh satu-satunya hidup yang berbeda. Kalau hari ini saudara mencari teman untuk memiliki cara hidup berbeda, mungkin saudara tidak akan susah menemukan teman untuk memiliki cara hidup yang berbeda, memiliki cara hidup yang tidak rusak. Nuh pada waktu itu, saudara, dia cari ke ujung bumi manapun, tidak ada lagi yang benar sama sekali. Hanya Nuh dan keluarganya yang memiliki cara hidup yang benar dan saleh.
Tidak ada yang lain, saudara. Tetapi namun pun demikian, Nuh tidak ikut-ikutan. Nuh tetap mempertahankan hidup benar, mempertahankan hidup saleh di dalam perjalanan hidupnya. Dia tidak mau cemar oleh pergaulan, sekalipun lingkungannya sudah sangat rusak pada waktu itu, saudara. Dan hari ini pun saya menegaskan kepada saudara, jangan pernah dirusak oleh karena dunia saat ini, oleh karena lingkungan saat ini. Salah satu contoh yang memberi penegasan bagi kita tentang hal ini, saudara, bahwa ikan di laut itu hidup di lingkungan yang asin, di air yang asin. Tetapi ketika kita tangkap ikan laut itu, ketika kita makan, maka ikan laut itu tidak menjadi asin. Artinya apa, saudara? Sekalipun dia hidup di air yang asin, tapi dia sendiri tidak ikut-ikutan menjadi asin. Sekalipun kita hidup di lingkungan yang rusak, di dunia yang semakin berdosa dan semakin rusak di akhir zaman ini, saudara, tetapi milikilah cara hidup yang berbeda. Jangan ikut-ikutan rusak. Saya mengingat, saudara, di masa kecil saya, bisa dikatakan saya hampir tidak punya teman untuk ikut Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Hanya saya, laki-laki seumur saya, yang ikut beribadah kepada Tuhan pada waktu itu. Dan orang-orang kadang mengejek saya ketika saya datang ke gereja, ketika saya datang beribadah. Orang-orang mengatakan saya seperti perempuan dan sebagainya, karena mereka menganggap bahwa orang yang keren itu, orang yang gaul itu adalah orang-orang yang malah pergaulannya tidak di gereja, pergaulannya rusak, minum minuman keras dan sebagainya. Tetapi pada waktu itu, saudara, saya sangat bersyukur bahwa saya tetap ada di jalan yang benar, saya tetap mempertahankan hidup benar, dan pada akhirnya aku melihat hari ini Tuhan mengerjakan perbedaan dalam hidupku dari orang-orang yang sebaya dengan aku pada waktu itu, yang ikut-ikutan cemar dalam kehidupan mereka. Ini pengalaman yang nyata yang aku lihat dalam perjalanan hidupku, saudara. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara tetap bertahan memiliki hidup yang benar, tidak bercela, menjalani hidup yang berbeda dari orang-orang yang rusak oleh dosa, maka Tuhan akan memperlakukan saudara berbeda. Tuhan akan memperlakukan saudara berbeda. Bukan hanya saya, saudara. Saya mengingat pada waktu itu ada guru sekolah minggu saya juga. Dia seorang laki-laki, dan hanya dia juga yang laki-laki. Dan waktu itu dia terlibat mengajar sekolah minggu, dia terlibat membimbing youth dan remaja. Dan kemudian seringkali juga orang mengejek-ejek dia, saudara. Tapi hari ini sungguh nyata perbedaan yang Tuhan kerjakan, karena waktu itu dia tetap bertahan, dia tetap menjadi guru sekolah minggu, dia mengajar youth juga. Sekalipun hanya dia sendiri, dia tetap bertahan, dia tetap berjuang, dia tetap pertahankan hidupnya benar. Hari ini Tuhan memperlakukan dia berbeda. Dia menjadi seorang camat, saudara. Tuhan mengangkat kehidupannya. Tuhan jadikan dia berbeda dari orang-orang sebayanya pada waktu itu yang tidak peduli kepada Tuhan, yang tidak menjalani hidup benar. Sekali lagi, saudara, Tuhan akan mengerjakan perbedaan dalam hidup orang-orang yang mempertahankan hidupnya benar dan tidak bercela di tengah-tengah dunia yang rusak. Itu sebabnya hari ini, mari kita berjalan, mari kita melangkah, tetap hidup benar apapun kondisinya. Di tengah pekerjaan saudara, sekalipun di tengah pekerjaan itu semuanya, lingkungannya, sistemnya semua sudah rusak, tapi tetaplah hidup benar. Apakah bisa? Tetap bisa, saudara. Saya mengalami dalam banyak hal di mana semua sistem juga sudah rusak, tetapi saya belajar untuk hidup benar, bahkan berusaha mengubah sistem untuk menjadi benar. Ternyata bisa.
Itu sebabnya hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, milikilah cara hidup yang berbeda, milikilah cara hidup yang benar, maka Tuhan akan mengerjakan perbedaan bagi saudara, maka saudara akan mendapatkan kasih karunia Tuhan di dalam hidup saudara. Itu yang pertama saudara, yang menjadi alasan Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan, karena dia hidup benar dan tidak bercela dari antara orang sezamannya. Dan hal yang kedua saudara, masih ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Yang pertama tadi, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Yang kedua, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sekali lagi, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh itu intim dengan Tuhan. Nuh itu dekat dengan Tuhan. Sehingga Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya bagi Nuh, dan Tuhan membedakan Nuh dengan keluarganya karena Nuh hidup bergaul dengan Tuhan, karena Nuh hidup dekat dengan Tuhan. Saudara, hari ini apakah saudara sedang menjalani hidup bergaul dengan Tuhan? Apakah saudara mengalami hidup dekat dengan Tuhan? Apakah saudara memahami ketika saya berkata intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan? Saudara, satu kali saya berbincang-bincang dengan seorang pelayan di satu gereja. Bapak ini sudah sangat tua dan dia sudah pensiun dari tugasnya melayani di gereja tersebut. Dan kemudian saudara, kami berbincang-bincang. Lalu kemudian sampai di topik di mana saya bercerita bahwa sungguh indah ikut Tuhan. Ada satu pengalaman yang intim yang sulit dijelaskan, yang bisa kita alami dalam kita mengiring Tuhan. Ada kedekatan dengan Tuhan. Ada keindahan mengalami kedekatan dengan Bapa, mengalami hadirat Tuhan yang begitu dalam. Bahkan terkadang ketika kita berdoa misalnya, air mata berderai oleh karena keindahan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ketika saya bercerita begitu saudara, Bapak ini merasa bahwa itu satu hal yang aneh. Artinya dia tidak mengalami itu saudara. Bahkan dia berkata, jadi bagaimana dengan aku? Kenapa aku tidak mengalaminya? Saudara, padahal dia pelayan yang sering memberitakan firman Tuhan di mimbar, tetapi dia sendiri tidak pernah mengalami kedekatan dengan Bapa, tidak pernah mengalami keintiman dan keindahan dengan Tuhan. Bagaimana dia mengajar dan mendidik umat-umat Tuhan untuk dekat dengan Tuhan? Saudara, Nuh itu adalah orang yang intim dan bergaul dengan Tuhan, sehingga Tuhan membedakan dia. Hari ini apakah saudara mengalami kedekatan dalam perjalanan hidup saudara dengan Tuhan, pergaulan, keintiman dengan Tuhan? Saudara, milikilah keintiman dengan Tuhan. Saya melihat orang-orang yang intim dengan Tuhan, Tuhan perlakukan berbeda. Saya mengingat waktu saya masa perintisan, ada satu peristiwa di mana ada anak-anak muda yang begitu haus akan Tuhan, yang begitu rindu akan Tuhan. Ada sekian banyak anak muda, tetapi dari antara sekian banyak anak-anak muda itu, ada beberapa orang yang begitu haus dan begitu rindu akan Tuhan, di mana ada momen-momen kami berdoa bersama, dan saat kami berdoa bersama, dia mengalami Tuhan. Sampai-sampai saudara, ketika saya mau mengamenkan doa bersama itu, mereka berkata, aku rindu lebih lama lagi dalam hadirat Tuhan. Sambil berderai air mata, mereka berkata, begitu indahnya berada dalam hadirat Tuhan. Itu satu pengalaman yang begitu luar biasa saudara. Itu satu pengalaman yang begitu indahnya. Dan kemudian saya melihat, hari ini saya melihat Tuhan mengerjakan perbedaan dalam hidup mereka yang haus dan rindu akan Tuhan, yang intim dan dekat dengan Tuhan dalam perjalanan hidup mereka di masa muda. Dan hari ini pun mereka tetap haus dan rindu akan Tuhan. Tuhan kerjakan perbedaan dalam hidup mereka. Dan hari ini pun saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa ketika
kita hidup dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan mengerjakan perbedaan. Tuhan akan menyatakan kasih karunia-Nya kepada saudara seperti Dia menyatakannya kepada Nuh. Itu sebabnya mari kita mengoreksi hidup kita masing-masing. Hubungan kita dengan Tuhan masing-masing, saudara. Kedekatan kita dengan Tuhan, pergaulan kita dengan Tuhan. Adakah saudara hari ini hidup bergaul dengan Tuhan? Adakah saudara hari ini hidup dekat dan intim dengan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saudara? Hiduplah intim dengan Tuhan, saudara, dan hiduplah bergaul dengan Tuhan seperti Nuh bergaul dengan Tuhan. Maka kita akan mengalami kasih karunia Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Puji Tuhan, saudara. Dan kemudian alasan ketiga, kenapa di ayat 8 Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Karena di ayat 22 di sana dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nuh ini adalah orang yang taat kepada firman Tuhan. Bahkan taat kepada firman Tuhan secara mendetail, saudara. Dia lakukan, dia taati perintah Tuhan persis seperti yang diperintahkan Tuhan. Ayat 22 ini dikatakan tepat seperti yang diperintahkan Allah. Kalau kita baca, saudara, apa yang difirmankan Tuhan mulai ayat 13 itu sangat mendetail dan kemudian sangat berat dikerjakan sebenarnya. Apalagi dengan kondisi dan peralatan pada waktu itu, membuat bahtera lantai 3 ruangan, saudara, dan membuat bahtera yang begitu besar untuk menampung pasangan-pasangan binatang juga harus ikut masuk ke dalam supaya terpelihara. Tentu saja bahtera itu begitu besar, saudara, karena memang ukurannya juga dibuat di sana begitu besar. Dengan peralatan seadanya pada waktu itu, saudara. Tetapi firman Allah menegaskan bahwa Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan oleh Allah. Artinya Nuh ini melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya, mentaati firman Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun itu berat dikerjakan, sekalipun itu rumit dikerjakan, dia tetap taat firman Tuhan. Dan tentu saja pada waktu itu akan butuh waktu yang sangat lama, saudara. Ada yang menafsirkan sampai 120 tahun dia harus menyelesaikan bahtera itu, saudara. Bayangkan waktu yang begitu lama, tetapi Nuh tetap taat. Nuh tetap taat dan Nuh tetap taat kepada firman Tuhan. Jadi wajar akhirnya Nuh mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidupnya karena dia adalah orang yang berbeda. Dia mentaati firman Tuhan dalam hidupnya. Hari ini, saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Adakah kita sedang menjalani hidup dalam ketaatan yang penuh kepada firman Tuhan di dalam perjalanan hidup kita? Jika saudara rindu mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara, hiduplah taat kepada firman Tuhan. Lakukan dan terapkan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup saudara. Itu sebabnya saya juga rindu saudara tetap konsisten merenungkan firman Tuhan setiap malam, saudara, baik pagi maupun malam, melalui channel audio Alkitab ini dan channel doa pagi. Silakan setiap pagi, setiap malam saudara renungkan firman Tuhan dan hidupi prinsip-prinsip firman Tuhan itu. Maka dengan demikian saudara akan mengalami kasih karunia Tuhan di dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan firman Tuhan malam hari ini, di mana kita sudah belajar bagaimana Nuh mengalami kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya. Karena saya percaya setiap kita juga rindu mengalami kasih karunia Tuhan. Apa kebenaran, apa prinsip firman Tuhan yang bisa kita terapkan untuk kita juga mengalami kasih karunia Tuhan? Yang pertama, Nuh hidup benar dan tidak bercela di antara orang sejamannya. Di tengah dunia yang rusak, Nuh hidup berbeda. Dia hidup benar. Demikian juga hari ini, saudara, di tengah dunia yang semakin rusak dan mungkin lingkungan saudara juga begitu rusak, tetaplah hidup benar, tetaplah hidup berbeda, tetap hidup tidak bercela, jangan dicemarkan oleh dunia. Itu yang pertama.
Yang kedua, Nuh hidup bergaul dengan Allah sehingga dia mendapatkan kasih karunia. Demikian juga dalam perjalanan hidup kita, sekalipun dunia hari-hari ini semakin melupakan Tuhan, tetapi biarlah kita tetap hidup bergaul, hidup dekat, hidup intim dengan Tuhan. Dan kemudian yang terakhir saudara, Nuh mentaati firman Tuhan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan sehingga dia mengalami kasih karunia. Biarlah kita juga di dalam perjalanan hidup kita hidup mentaati prinsip-prinsip dan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita sehingga kita mengalami kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah setiap kita mengalami kasih karunia Tuhan di dalam perjalanan hidup kita saudara. Saya berdoa firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Dan tentu saja saudara juga harus berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang telah kita belajar. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan di dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami sudah merenungkan firman-Mu bagaimana supaya kami mengalami kasih karunia Tuhan. Bahwa kami harus hidup benar di antara dunia, di antara manusia yang hidup di dunia yang rusak saat ini. Kami harus hidup dekat dan bergaul dengan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga harus hidup taat kepada firman-Mu. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang indah, yang telah kami renungkan pada malam hari ini. Firman-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu, dan biar setiap anak-anak-Mu berkomitmen menerapkan firman-Mu dalam hidup mereka, sehingga setiap kami mengalami kasih karunia Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terapkan firman-Mu dalam hidup kami, dan kami mau raih janji firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara, dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti. Karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepada-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli, tetapi Engkau peduli kepada mereka. Yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu.
Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan, tolong ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa
dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagimu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah, normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketentraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang
mengalami pergaulan bebas. Tuhan, tolong anak-anak mereka jamah. Tuhan, ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini, Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam. Mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan. Ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani.
Biar Tuhan yang campur tangan, sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, Tuhan yang campur tangan, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa,
Tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden. Tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur. Berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini.
Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya. Ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.